Webinar. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Putri Dona, biasa dipanggil Putri. Nah, kali ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat cantik, Putri. Langsung saja kita persilakan dia untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Putri yang juga sangat cantik dan jelita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Dumanau, biasa dipanggil Siska. Nah Putri, hari ini kita mau membahas apa sih? Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang kisah kehidupan Santo Tarsius. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut membahas mengenai kisah Santo Tarsius. Nah, Siska, langsung saja. Menurut Siska, siapakah Santo Tarsius itu? Menurut saya, Santo Tarsius itu seorang pelayan altar, biasa pada masanya disebut akolit, yang hidup di abad ketiga sekitar tahun 250 Masehi pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus di Roma, Italia. Wah, berarti Santo Tarsius ini hidup pada zaman kepemimpinan seorang kaisar. Iya. Lalu, bagaimana dengan kehidupan Santo Tarsius sendiri? Kehidupan Santo Tarsius itu waktu dia berumur 10 tahun, dia sering menemani ibunya pergi ke gereja misa pagi. Nah, pada masa itu masa-masa penganiayaan bagi umat Kristiani. Mereka bahkan ikut misa itu di tempat tersembunyi, biasa sering disebut katakombe. Katakombe itu apa, Siska? Katakombe itu makam bawah tanah, Putri. Oh, berarti masa penganiayaan umat Kristiani yang bahkan mereka harus beribadah di makam bawah tanah. Bersyukur kita sekarang bisa pergi ke gereja masa pandemi, tapi kita tetap mengikuti peringatan gereja dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Ini kan Santo Tarsius berumur 10 tahun, itu masa anak-anak. Lalu bagaimana dia mengikuti perayaan Ekaristi? Nah, justru Santo Tarsius ini walaupun masih umur 10 tahun, tidak kayak kita masih umur 10 tahun lari-lari, ribut-ribut, segala macam. Santo Tarsius ini merasa sangat bahagia ketika dia menerima tubuh Kristus. Apalagi setiap kali dia mendengar pas pastor membawakan doa syukur agung. Wah, iya sama juga. Saya juga kalau mengikuti perayaan Ekaristi itu paling menghayati di bagian privasi dan doa syukur agung. Ya. Jadi bagaimana kisah selanjutnya, Siska? Nah, setelah selesai misa, pastor yang memimpin misa ingin memberi santapan kekal tubuh dan darah Kristus kepada sesama umat Kristiani yang berada dalam penjara yang akan dihukum mati besok, Putri. Dari umat yang hadir, ada seorang serdadu Roma yang baru saja bertobat. Mantan serdadu ini menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun, umat tidak setuju karena mantan serdadu ini pun sedang dicari-cari, Putri. Begitu. Kan umat tidak mengizinkan serdadu Romawi ini untuk mengantarkan sakramen Maha Kudus ke dalam penjara. Lalu siapakah yang mengantarkan itu kepada umat Kristiani yang ada di penjara? Santo Tarsius, Putri. Awalnya pastor juga tidak mengizinkan Santo Tarsius yang membawanya. Tetapi karena pastor melihat keberanian dari Santo Tarsius, jadi dia membungkus sakramen Maha Kudus lalu memberikannya kepada Santo Tarsius. Wah, hebat ya Santo Tarsius ini, dia dengan keberanian dan ketulusan hati rela mengantarkan sakramen Maha Kudus ke penjara. Padahal kalau dipikir itu sebetulnya sangat berbahaya. Apalagi dia yang berumur 10 tahun. Hebat. Bagaimana dengan perjalanan Santo Tarsius menuju ke penjara? Nah, awalnya aman-aman saja, Putri. Bahkan dia melewati daerah serdadu Roma. Tetapi saat ia berjalan melewati lapangan tempat teman-temannya bermain, dia dihalang sama teman-temannya. Wah, halangan apa yang Santo Tarsius dapat saat itu? Nah, ternyata teman-temannya itu penasaran dengan apa yang Santo Tarsius bawa. Mereka juga ingin mengambilnya dari Santo Tarsius. Tetapi Santo Tarsius tetap mempertahankan itu tubuh dan darah Kristus. Nah, sampai ada satu temannya, dia merasa kesal sama Santo Tarsius. Dia melemparkan Santo Tarsius batu hingga tak sadarkan diri, Putri. Wah, kasihan sekali ya. Lalu pada saat itu bagaimana? Siapa yang menolong Santo Tarsius? Nah, ternyata dari awal perjalanan Santo Tarsius,
Ia telah diikuti oleh mantan serdadu Romawi Putri. Nah, dia juga yang menolong Santo Tarsisius dan menyadarkannya. Dengan sisa kekuatan yang Santo Tarsisius punya, dia berkata, apa Putri? Kata-kata yang Santo Tarsisius ucapkan itu adalah tubuh Kristus di tanganku. Nah, betul sekali Putri. Itu kalimat terakhir yang Santo Tarsisius ungkapkan sebelum ia meninggal dalam perjalanan pulangnya ke Katakombe. Jasadnya dimakamkan di Katakombe Santo Calisitus, Roma. Betul sekali. Nah, for information guys, biasanya pada gambar Santo Tarsisius ada kotak emas yang disimpan di dada. Kotak tersebut bernama Pyxis, memiliki fungsi yang sama seperti Sibori untuk membawa sakramen Maha Kudus. Nah, jadi pasti kalian teman-teman sudah sering lihat kan Pyxis dan Sibori, apalagi kalau Sibori pasti Miss Dinar sudah tidak asing dengan Sibori. Pyxis itu yang biasa suster atau pembantu pastor gunakan untuk melayani visitasi atau membawa ke orang sakit. Sekian video pembahasan tentang kisah Santo Tarsisius. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan teman-teman. Tunggu video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa, dadah. Tuhan Yesus memberkati.